saya Melda Stanggang, saya dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, dasar hukum kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan Pasal 8. Kedua, Peraturan Materi Perhubungan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Yang ketiga, Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang keempat, Permenaker Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang kelima, Permenaker Nomor 3 Tahun 1983 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang keenam, Permenaker Nomor 1 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat bagi dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan serta jam soktek. Yang ketujuh, Keputusan Materi Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kedelapan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah keadaan sosial, jiwa, dan raga pekerja yang nyaman dan sejarah yang memungkinkan setiap pekerja bekerja secara produktif tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, sekeluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 23 mengemukakan 1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Dan setiap tempat kerja wajib penyelenggaraan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain: A. Mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran. B. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. C. Memberi kesepakatan penyelamatan diri pada waktu ada kejadian yang berbahaya. D. Memberikan pertolongan pada kecelakaan dan perlindungan diri pada para pekerja. E. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. F. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. G. Penyelenggaraan suhu udara yang baik dan penyegaran udara yang cukup. H. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. I. Memperoleh keserasian tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja. J. Mengamankan dan melancarkan pekerja sampai menyimpan barang. K. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. L. Menyempurnakan pengamanan pada pekerja. Ketiga, perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. A. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan dengan tujuan memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya. B. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan. Dan yang C. Perlindungan ekonomis, yaitu
suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan selamat malam.